Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat pagi yang cerah, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya menjadi bagian dari momen penting di Kabupaten Bekasi, di Taman Pancasila yang dikelola oleh Markas Besar TNI Angkatan Darat. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Siap! Gerak! Penghormatan pasukan upacara kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran duplikat bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin Komandan Upacara Pasukan Pasang Sangkur. Pasang Sangkur.
Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Red! Angkat senjata! Up! Baru saja Bapak PJ Bupati, Puspida semua hadir di sini beserta seluruh tokoh masyarakat dan berbagai elemen untuk mensyukuri hari kelahiran Pancasila. Ini logonya logo guru
Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Baru saja selesai dan kita masih menunggu untuk segera kembali. Dan saya sekarang sedang bersama dengan salah seorang tokoh Bekasi, Ustadz Sukma, yang beliau juga saya kenal lama sekali. Tapi kita ingin hari ini bincang-bincang santai saja tentang bagaimana sih kita semestinya orang Bekasi dan seluruh masyarakat memperingati, menghikmati, dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sumber dari segala sumber hukum dalam berbangsa dan bernegara yang kemudian dapat dibumikan di bumi Bekasi. Ya, Pak Ustadz Sukma, gimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat, Gimana keluarga di Bekasi, di Sukatani, yang katanya kawasan utara? Kawasan utara. Saya dari Cibarus. Ya, alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Kita dipertemukan di hari yang sangat bersejarah ini. Gimana menurut Ustadz Sukma suasana peringatan hari kelahiran Pancasila di Bekasi? Alhamdulillah, saya selaku tokoh Bekasi ya mengapresiasi sebab baru kali ini kita bisa merayakan secara gegap gempita ya peringatan lahirnya Pancasila. Dan tadi pun Pak PJ Bupati Dhani Ramdan begitu memberikan dorongan ya, semangat yang luar biasa kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, sehingga memberikan sebuah pencerahan bagaimana masyarakat bisa memahami benar-benar konsep Pancasila, prinsip dan nilai-nilai secara benar di masyarakat. Iya. Tadi juga diawali dengan pembacaan Pancasila oleh Ketua DPRD, Ya. Bang Haji Holik ya. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waduh, takut keseleo juga sebenarnya. Alhamdulillah kita ya. Alhamdulillah, ya. Dan bukan hanya dihafal tentunya, ini 1 sampai 5 sila ini mesti dipahami, dihayati secara utuh. Ya. Nggak boleh dipisah satu sama lain. Kemudian oleh Pak Dandim juga dibacakan tadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus terang saya bergetar, Ustadz. Saya bergetar dan rasanya tadi membayangkan bagaimana para pendiri bangsa ini merumuskan satu kesepakatan bersama, ya, yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dari mulai rangkaian kalimat bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, kemudian berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan di situ ada terselip tentang cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara itu untuk apa sih? Di situ kita diingatkan tadi oleh Pak Dandim Baru yang sangat lantang tadi, bahwa untuk mengantarkan kehidupan yang bahagia dan sentosa ya, gerbang kehidupan yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, itu kemudian terikat di dalam nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut secara utuh. Nah, ini yang kita peringati, kita hargai, kita betul-betul mendapatkan satu warisan besar, mahakarya ide besar dari para pendiri kita, menjadikan kita bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya masih ingat di SD katanya lebih dari 17.508 pulau. Bayangkan. Ya, lebih dari 360 suku bangsa yang berbeda. Sama Bekasi juga sudah tumbuh lahir sekarang menjadi bukan hanya orang Bekasi tapi seluruh warga dari Nusantara ini ada. Bahkan kita bersyukur lebih dari 30 negara warga bangsa juga ada di Bekasi. Saya bersyukur karena ini saya yakin menjadi satu-satunya, bahkan yang pertama di Indonesia, satu daerah yang bukan ibu kota. Tapi kita mensyukuri kemajuan ini, tetapi
sebagian masih ada yang bilang, Ustadz Sukma, Iya. ini pembangunan ini maju, tapi juga ada kesenjangan-kesenjangan, masih ada masalah-masalah. Nah, menurut Ustadz Sukma, kira-kira membumikan Pancasila di dalam kehidupan warga kita ini gimana? Ada masalah apa kira-kira sekarang? Ya, sesungguhnya di dalam masyarakat itu yang masih ada ganjalan itu adalah tentang bagaimana manifestasi dalam kehidupan, memahami dan menerapkan nilai-nilainya. Ya, Nah, sehingga harus ekivalen antara konsep Pancasila ya, dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Contoh yang lebih sederhana umpamanya begini. Jika keadilan ini benar-benar terjewantah ya di dalam kehidupan, maka terwujud ya di dalam kehidupan, maka yang terjadi itu artinya pengangguran bisa ditekan, kemiskinan juga bisa ditekan. Nah, dalam hal ini maka bagaimana kita mengantisipasi tentang pasar bebas, terus dengan perdagangan, dengan pendidikan, kan? Ini harus benar-benar ada penjabaran dipraktekkan dalam kehidupan, sehingga termasuk tata kelola secara benar ya, itu harus betul-betul. maksudnya di dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan, peran-peran ya, eksekutif, legislatif, ya, wakil rakyat gitu ya. Iya seperti itu. Sehingga implementasi itu betul-betul ya diwujudkan secara nyata, dirasakan ya oleh masyarakat. Nah, dalam hal lain, umpamanya nilai-nilai yang masih sumir ya, seperti bagaimana di pertanian itu kan yang saya tangkap ya, itu kan masih pada mahal, pupuk pada mahal. Kemudian di sektor pengairan ya, masih banyak yang air tersendat, masih banyak kali-kali yang tidak dikelola, sehingga timbul banjir di sana sini ketika musim hujan, kan seperti itu. Nah, itu jadi harus ada pembenahan ke arah yang lebih real. Apalagi Bekasi dalam sejarahnya di daerah utara khususnya terbentang pertanian kan. Pertanian yang subur, yang makmur, yang juga swadaya, dan sekarang sudah beralih fungsi. Memang ini ada modernisasi, ada industrialisasi, tetapi belum seimbang sepertinya ya. Dan juga kemarin saya ketemu sama Kiai David tentang kepemilikan tanah warga yang kemudian berubah ya, dimana banyak warga Bekasi yang hanya menjadi penggarap saja ya. Betul tuh Bang, daerah gitu. Penggarap, kemudian sementara pemilik tanahnya sudah beralih ke pihak lain, dan kemudian memunculkan satu potret suram ketajaman kawasan, ketidakadilan antar kawasan kan. Sehingga muncul tuh utara selatan, sebenarnya nggak boleh tuh, seolah-olah ada yang daerah lebih maju, lebih mundur gitu, atau istilah pri non pri, kemudian ada pendatang, ada pribumi. Saya kira ini sebenarnya udah nggak boleh lagi kan, karena kita hidup di sebuah negara dengan nilai-nilai kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, yang semua punya hak mendapatkan keadilan itu. Nah, jadi keadilan sosial bagi seluruh warga ini belum terwujud gitu ya. Kira-kira gimana solusinya menurut Ustadz? Ini memerlukan proses ya, proses untuk sampai tahapan yang ideal untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila ini. Memang memerlukan proses yang tidak gampang ya, dari keluarga dulu, dari pendidikan dan lain-lain itu kan harus di-manage seperti itu. Nah, yang berikutnya tadi juga saya memberikan apresiasi juga, contoh seperti begini. Pak PJ Bupati memberikan kontribusi pemikirannya adalah jika nilai-nilai Pancasila itu terwujud, sesungguhnya nggak ada lagi rasa benci, rasa dendam, rasa iri kan. Itu jadi ditumbuhkan kedewasaan, kebijakan dalam kebijaksanaan ataupun kebijakan di dalam berbagai macam unsur, berbagai macam ranah, sehingga terlaksana secara nyata di dalam kehidupan kita. Nah,
Apalagi kalau konsep ini beserta nilai-nilainya masyarakat bisa memahami dan bisa melaksanakan secara jelas gitu. Jadi tata kelola bagaimana membumikan Pancasila pada kehidupan masyarakat keseharian tadi memang membutuhkan proses dan ikhtiar dari semua pihak. Dan pada khususnya adalah tugas dan tanggung jawab para pemimpin yang sudah mendapatkan amanah kan. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar 45 setelah ada pembukaan, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini tentu ada tantangan karena memang selain ada kemajuan masih ada tingkat kemiskinan ekstrim yang luar biasa di Bekasi. Dan ada ironi, ada semacam kesenjangan di mana cari kerja kok susah ya. Iya. Di tengah lebih dari 10.000 perusahaan multinational corporation, lebih dari 30 negara investor hadir, dan itu berkah. Menurut saya harus dijaga. Kita harus syukuri banyak negara-negara investasi ke sini, mau mengembangkan usaha di sini, itu bagian dari keluarga kita. Tapi kemudian kenapa kok nyari kerja susah? Ada yang bilang kok kita lumbung padi tapi makan susah kan? Iya. Kok kita punya banyak perusahaan, pabrik-pabrik yang bertebaran, tapi tingkat pengangguran begitu sangat dahsyat gitu loh. Dan ini tantangan-tantangan memang sudah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita dari berbagai periode. Dan kita juga prihatin ya Bang, dulu kita mendapat kesempatan untuk memilih para pemimpin melalui pesta demokrasi sebentar lagi kan. Akan kita mulai 2024. Tapi sebelumnya juga sudah ada, itu pasti ada jasanya dong setiap kepala daerah. Tapi persoalan mendasar hak-hak dasar rakyat ini loh. Iya kan? Dari sisi bagaimana mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, layanan kesehatan yang merata, lalu mungkin yang paling utama menurut hemat saya sih bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bekasi dan juga memanfaatkan tata kelola sumber daya alam secara harmonis. Jangan hanya industri, ada polusi, pencemaran, air ke utara itu lewat sungai, sampah tertumpuk tidak tertata, dan Bekasi masih dinyatakan sebagai darurat sampah sampai sekarang. Nah, ini pemerintah daerah harus kita bantu, dan tentu pemerintah juga harus bekerja keras, bertanggung jawab. Tadi kita mungkin sepakat kita ingin membumikan Pancasila karena Pancasila juga refleksi dari nilai-nilai agama. Tidak ada yang bertentangan dari nilai-nilai Pancasila dengan agama manapun, karena itu jiwa nasionalis religius kemarin dari Pak Kiai Amin itu, jiwa kesantrian dan kesatriaan di Bekasi itu cocok itu. Jadi jangan menganggap remeh lah kemudian orang Bekasi banyak jawara, preman gitu kan. Katanya sumber dayanya rendah, nggak bisa bersaing, malas. Itu ada stigma-stigma begitu, tuduhan, dan menurut saya itu pelecehan. Warga Bekasi itu adalah sejak zaman baheula perjuangan Kiai Nur Ali, Kiai Fudoli, ada Mukni, ada Kiai Raden Mamunawal, merupakan warga negara yang terus berkorban, berjuang ikhlas untuk bangsa dan negara. Kemarin ada yang ngomong gitu, jangan ajarin orang Bekasi tentang cinta tanah air gitu ya. Iya. Setuju nggak itu? Ya, setuju. Jangan ngajarin orang Bekasi gitu loh. Iya, setuju. Bukan hanya cinta, udah berkorban, udah pernah ada yang dibantai oleh kaum penjajah, tapi kita memberikan solusi jalan keluar, gitu kan? Jadi ini tantangan di hari kelahiran Pancasila. Saya dengan Ustadz Sukma dan tadi juga ngobrol dengan para tokoh-tokoh bahwa cita-cita dan harapan para pejuang pendiri bangsa harus kita lanjutkan, kita harus bumikan. Dan generasi yang sekarang, ada generasi mungkin tua, yang muda, anak-anak, merupakan satu kesatuan untuk menyiapkan generasi yang lebih baik, generasi Pancasila. Tapi jangan ngomong Pancasila itu ada dan bisa dibumikan kalau masih ada yang belum merasakan keadilan sosial. Iya, masih banyak pengangguran, masih banyak kesenjangan sosial, kemiskinan, ketidakadilan, hukum yang tidak adil. Nah, ini tanggung jawab dan PR kita bersama.
Mudah-mudahan ya Bang ya, ke Iya, depan iya. insya Allah lebih baik lagi. Amin, amin. Ada harapan nanti warga Bekasi tahun 2024 untuk bersama-sama menyiapkan para pemimpin di legislatif, baik tingkat DPR pusat, provinsi, kabupaten, kemudian juga tentu ada pemilihan kepala daerah dan ada pemilihan kepala negara, presiden. Kita berharap warga Bekasi menjadi warga yang terus teladan, menjadi warga yang saya setuju makin berani untuk apa? Ada terusannya tuh. Makin berani untuk terwujudnya keadilan sosial yang lebih baik. Makin berani untuk semakin kuatnya persatuan, harmoni, toleransi. Makin berani untuk terwujudnya, saya punya prinsip masyarakat dan setiap keluarga yang makmur, bahagia dan berdaya lahir dan batin. Itulah manifestasi dari nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila. Salam Mahadaya. Terima kasih ya Ustadz Sukma. Ya, Terima kasih, salam buat keluarga, para tokoh. Kita lanjutin, kita ngobrol di tempat lain dengan tema-tema yang lain. Saya Bang Fuad, ini dengan Ustadz Sukma. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam Pancasila. Pancasila.